wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru saya yang saya hormati, yang saya cintai di alma mater saya tercinta, Universitas Muslim Indonesia. Mungkin di belakang sana ada Ibunda Prof. Masrura, Haji Masrura Mukhtar, dekan saya di sastra. Kebetulan saya selesai di bahasa Arab waktu periode almarhum Prof. Basalamah almarhum. Semoga Allah lapangkan terus rahmat berkahnya kepada mereka semuanya, amin. Dan guru-guru saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, termasuk Ustadz Doktor Bahri Waru, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya juga minta maaf Bapak Ibu kalau suara saya agak besar. Memang begitu pembawaannya ya dari sana. Ya, saya minta maaf sekali. Baik, mungkin ini tidak ada maksud menasihati, tidak ada sama sekali. Kita watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam ini malam ke 15 ya. 15 untuk pemerintah ya. Untuk teman-teman saudara kita di Muhammadiyah 16. Iya. Ustadz, siapa yang salah, siapa yang benar? Jawabannya yang salah adalah yang tidak puasa Ramadan. Iya, susah sekali. Sama kunut dengan tidak kunut, siapa yang salah? Yang tidak sholat subuh yang salah. Ya. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menunaikan sholat Isya berjamaah. Mungkin ada di antara kita yang belum paham apa keutamaan sholat Isya, apa yang ia dapat ketika sholat Isya, pahala apa itu. Walaupun saya tahu di sini ada yang puasa hawash bil hawash atau hawash ya, dalam Kasful Qulub Imam Al-Ghazali ada orang puasa dia tidak mengharapkan pahala, memang ada, tapi subhanallah, tapi saya yakin di sini juga masih ada yang berharap pahala, dan itu tidak salah jamaah, tidak salah ya. Memang Allah janjikan surga kok, Allah janjikan semua pahalanya sekian-sekian. Apa kata Nabi? Ya, kalau kita sudah sholat Isya berjamaah, man shallal Isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat Isya berjamaah seakan-akan dia berdiri sholat separuh daripada malam. Masya Allah. Kalau separuh daripada malam berarti 6 jam, 6 sampai 12. Saya mau tanya di sini, ada yang berdiri 6 jam sini? Ibu-ibu mungkin? Ada yang berdiri 6 jam sholat sini? Gak ada kan? Bapak-bapak gak ada? Ya, 6 jam. Nabi bilang kamu sholat Isya berjamaah seakan-akan kamu sholat separuh daripada malam. Masya Allah, dahsyatnya itu Isya berjamaah. Baik Ramadan maupun tidak Ramadan ya. Sebentar kalau Ramadan kita lihat ya. Sebentar insya Allah sholat subuh berjamaah lagi, benar ya Pak, Bu? Sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Kalau tadi 6 jam, ini 12 jam. Ada yang sholat 12 jam? 6 jam saja nggak ada, apalagi 12 jam. Masya Allah, hebatnya itu sholat berjamaah. Jadi memang rugi Pak, ya, rugi kalau kita tidak sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki nih ya. Iya, saya masih ingat dulu waktu COVID Pak, ingat COVID 2 tahun yang lalu. Lihat nih status-statusnya orang, rindu sholat berjamaah, gitu ya. Mau sholat Jumat dilarang, tidak boleh sholat duhur, asar, maghrib di rumah, Jumat di rumah. Buat status rame di sosmed,
rindu Jumatan. Ketika sudah dilowongkan, sudah dibebaskan sama pemerintah, dicari di masjid gayaan aja. Tidak ada di masjid dia. Hanya ramai di sosmed, Masya Allah. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu-satu saya sengaja bawa 2 handphone, yang satu kalkulator, supaya kita bisa lihat bagaimana nilainya, ya. Kita ingin kali-kali lah malam ini, ya. Baik. Salatul jama'ati khairu min salatil fardhi bi 27 darajah. Hadis sahih Bukhari. Salat berjamaah kata Nabi lebih mulia 27 derajat daripada salat sendiri. Ya. Kalau salat sendiri di rumah berapa, Pak? Berapa? 1. Kalau di Masjid Sultan Alauddin berapa? 27. Masya Allah. Itu biasanya begini, Pak. Kalau kita bilang 1,27 biasanya kedengarannya biasa saja. Iya. Kalau 1 derajat, 27 derajat biasa saja. Tidak ngaruh gitu. Kenapa? Karena kita biasa dengar 1 derajat. Coba kita rubah, ya. Kalau ada 1 kilo emas dengan 27 kilo emas, pilih mana? Oh, kalau sudah bicara emas ini sudah lain, Pak, ya. Atau yang ringan-ringan lah. Ada amplop isinya 1 juta. Amplop yang satu isinya 27 juta. Dikasih sama kita. Bapak, Ibu pilih mana? Hah? 1 saja, Pak. Nah, ini semuanya mau diambil. Kalau semuanya saya juga mau. 1 saja, Pak. 1 juta atau 27 juta? Kalau ada orang dikasih 1 juta amplop yang satu, 27 juta amplop yang satu, dia pilih 1 juta. Wah, ini namanya al-stres wal pongro, ya, bahasa Arab modern, ya. Al-stres wal pongro ini. Iya. Enggak bisa, ya. Logika apa yang kita pakai? Dikasih 1 juta, dikasih 27 juta, pilih, Masya Allah, pilih 1 juta. Di mana ya logikanya ini? Nauzubillah min dzalik. 27 derajat. Masya Allah. Dan kita biasa saja dengarnya 27 derajat. Tahukah kita, saudara-saudara, 1 derajat ke derajat yang kedua itu jaraknya 500 tahun jarak antara antum dengan neraka. Derajat yang kedua ke derajat yang ketiga itu 500 tahun antum dengan neraka. 27 kali 500 coba. Kita kali-kali malam ini, ya. 13.500 tahun jarak antara antum dengan neraka. Itu baru sholat isya. Gimana antum sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Kali 5. Mati muka. 67.500 tahun jarak antara antum dengan neraka. Itu baru 1 hari kita sholat. Ini Masjid Sultan Alauddin berapa tahun didirikan? Sudah ada yang sholat di sini 1 tahun? Oh, pasti ada. Ya, pasti ada. Ada yang sholat 5 tahun jamaah di masjid? Oh, pasti, insya Allah ada. Ini wajah-wajah surga semua ini. Amin. Ya? Ada yang 10 tahun? Oh, pasti. Ya, insya Allah, yakin saya. Ada yang 10 tahun sudah berjamaah. Oke, kita nggak usah muluk-muluk. Kita kali 1 tahun aja, ya, Pak, ya. 365. Oke. Kali 365. 24.637.500 tahun jarak antara antum dengan neraka. Itu baru 1 tahun. Jauh sekali. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Ramadan. Pernah dengar dalilnya pasti? Pernah. Man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariida fi ma siwahu. Siapa yang melakukan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, nilainya sama dia melakukan amalan wajib. Jadi sebentar kita salat tarawih itu, nilainya sama dengan wajib. Nah, witir, ya, Masya Allah. Kemudian katanya, waman adda fi fariida kana kaman adda 70 fariida. Siapa yang melakukan amalan wajib, nilainya kali 70. 70, Pak.
Nggak main-main nih. Berarti duhur kali 70, asar kali 70, maghrib kali 70, isya. Oke, kita kali 70 tadi 24 juta ya. Masya Allah. 1.724.625.000 jarak antara antum dengan neraka. Ya Allah. Kalau antum tidak salat berjamaah ini, ya, rugi sekali. Rugi sekali ya Allah. Jauh sekali kita dengan neraka. Yang saya habisnya saudara-saudara kita ini yang enggak sholat berjamaah atau tidak sholat sama sekali, ngeri ya. Dekat sekali dengan neraka. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah. Ya Allah, kita loncat-loncat saja ya, karena saya lihat sini tabik ceramah tarawih subuh 20 menit sampai 25. Kita lompat-lompat saja. Ya, oke. Subhanallah, saya tadi sempat bertanya sama pengurus. Di sini ada buka puasanya? Dia bilang ada. Kadang 5 kakak, kadang 6. Iya, benar ya? Ibu. Ya kedengaran karena memang ada tembok ya. Kita tahu pahalanya orang kasih buka puasa. Mungkin kita biasa-biasa saja tentang buka puasa ya. Coba kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman." Siapa yang memberi buka puasa satu orang, bukan dua ya. Maaf, bukan dua, satu orang saja dia kasih buka puasa. Bukan 2 orang, ya. Kana maghfuratan li dzunubihi. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kasih buka puasa ya. Yang tidak sorry gitu loh. Ya. Yang kasih buka puasa orang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Nabi? Wa idkarakabatin minan nar. Dibebaskan dia dari azab api neraka. Yang kasih buka puasa orang satu orang ya. Subhanallah. Sudah 2 nih. Kemudian wa kana lahu mithla ajri min ghairi ayyan kusa min ajri syai', dan dia mendapatkan pahala orang yang dia kasih buka puasa tadi. Satu orang itu diambil pahalanya semuanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Masya Allah. Bagaimana kalau dia kasih buka puasa 10 orang ya? 10 diambil. Masya Allah. Kalau dia kasih buka puasa 100 orang, 100 diambil. Kalau dia kasih buka puasa 1000 orang, 1000 semua pahalanya diambil tanpa mengurangi 1000 orang itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi hadis ini bagus ini karena Nabi Muhammad sempat dikritisi sama sahabat ya. Ini sahabat bilang begini nih. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, laisa kulna najidu ma yufattir shaim. Ya Nabi, ya Rasulullah, tidak ada uangku kasih buka puasa orang. Ya bahasa kita begini, ya Nabi, saya al-charru wal bangkrutu. Bahasa kita ya, bahasa gaul gitu, bahasa Arab gaul gitu. Saya lagi carru ya Rasulullah, tidak ada uangku kasih buka puasa orang. Apa kata Nabi? Nabi jawab nih sahabat yang bilang tidak ada duitnya nih ya. Mudah-mudahan sini saya sengaja bawa sebentar, semoga terjadi ketersinggungan internasional ya. Apa kata Nabi? Yutillahu hadza thawab man fattara shaiman walau tamratin. Allah tetap memberikan pahala kepada orang yang memberi buka puasa walaupun hanya sebiji kurma. Sahabat, 1 biji kurma. Kemarin beli kurma 1 bungkus 50.000 udah banyak. Isinya ya taruhlah 50 isinya. Berarti kalau dibagi 50 1.000 rupiah. Saya mau tanya di sini, ada yang tidak punya duit 1.000? Awas, batal puasa, bohong. 1.000 nggak punya duit. Ini Nabi jawab pada sahabat, 1 biji kurma sahabat. Kau tidak punya uang, 1 biji kurma. Nabi jawab lagi, kasih lagi solusi, au syurbatal ma.
Kasih contoh biar masuk akal ya. Au syurbatal ma, atau segelas air. Ukhuwah. Berapa harganya ukhuwah ini satu gelas? Limbi. 500. 1.500-nya. Oke, kalau 1.000 nggak apa-apa, 1.000. Saya mau tanya, ada uang 1.000 nggak? Masya Allah, terlalu satu gelas air, kata Nabi. Allah zakatil laban, atau seteguk susu. 3 Nabi kasih solusi. Sahabat, kau bilang kau tidak punya duit, 1 biji kurma. Tidak punya duit, 1 gelas air. Tidak punya duit, seteguk susu. Subhanallah. Ya kalau bahasa gaul kita, sekemu itu. Masa tidak punya biar 1 biji kurma, gitu. Tuh, bahasa kita tuh. Ya, bahasa Arab kerennya al-sekeu wal gigili wal nyenyere. Masya Allah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ini saya mau tanya, tapi saya mau bicara ini tapi jangan tersinggung, gitu. Ya, bagi bapak-bapak jangan tersinggung. Kita bilang tidak punya duit untuk kasih buka puasa orang, Pak. Ya, maaf, saya mau bertanya ini, tapi please jangan tersinggung. Nih, maaf, berapa harga rokok Marlboro? Sampurna Mailta, Suryata. Kita bisa beli rokok, Pak. Buka puasa kita bisa beli rokok 1 bungkus. Harga 30.000, harga 40.000. Tapi kita tidak bisa kasih buka puasa orang di masjid. Kita hanya kasih puas hawa nafsu kita. Beli rokok kita, bahkan beduk kita cari rokok, merokok dulu. Masya Allah. Bukan marah ini Pak ya, ini agak tegas nih. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sudah lewat ya waktunya. Sudah Min. 20-25. Baik. Saya makanya wajar kalau misalnya ada satu hadis yang masyhur ketika Jibril mau naik mimbar kemudian ya Rasulullah, ya uhduru al mimbar, dekat-dekat kalian sama mimbar, kata Nabi. Kata falamma irtaqa daraja qala amin, falamma irtaqa daraja tsani qala falamma irtaqa daraja tsani qala fama nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawm ma kunna nasma. Ya Rasulullah, engkau berkata amin 3 kali, tidak pernah kami dengar. Tadi inna Jibril alaihissalam aradali. Tadi Jibril datang. Dia bilang sama saya, ya Rasulullah, saya mau berdoa. Bisa diaminkan doaku ini ya Rasulullah. Rasulullah bilang, berdoa maki, saya aminkan. Tapi siapa yang berdoa? Ada dosanya? Sayyidul malaika, pemimpin para malaikat, tidak ada dosanya, tidak ada hawa nafsunya. Tapi yang aminkan siapa? Ada dosanya? Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, maksum, tidak ada dosanya. Yang aminkan. Kira-kira doa ini diterima atau tidak? Oh, pasti gitu. Tidak pakai insyaallah, pasti gitu. Apa doa pertama? Bauda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka orang-orang yang mendapati Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, amin. Hati-hati ya. Hati-hati ini. Masya Allah ya, ini latihan 30 hari ini ke depan untuk menentukan 11 bulan ya. Kita sengaja dilatih ini sembahyang ya, sholat berjamaah ya, untuk supaya nanti lepas Ramadan. Gampang sekali Pak kalau mau menilai orang dapat Lailatul Qadar dan tidak, gampang sekali. Kalau lepas Ramadan dia tambah rajin sholat berjamaah, tambah banyak sedekahnya, tambah baik silaturahminya. Fashhad, saksikan, dapat Lailatul Qadar itu orang. Tapi kalau lepas Ramadan, tambah al-kutu'u wal malasu, bahasa keren lagi itu, al-kutu'u sudah
tambah malas dia sholat, bisa dipastikan nggak dapat itu rumah. Iya, nggak dapat Lailatul Qadar orang itu. Masya Allah. Jamaah, ya, saya kembali lagi ke sholat ya. Saya kembali ke sholat. Sebenarnya kalau kita mau kaji, baca Quran juga bagus dikaji ya. Dihitung-hitung pahalanya juga bagus ya. Kita ke sholat saja dulu. Tapi ada satu hadis, tapi ya, ini Pak Bu, ini untuk bapak-bapak muda, calon-calon bapak muda, ibu-ibu muda, tapi nenek-nenek yang kakek-kakek yang ada cucunya gitu loh, yang baru-baru ini bagus nih. Apa kata Nabi? Persoalan sholat nih ya. Murru auladakum bis shalah wahum abna'i sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu sholat di usia 7 tahun. Usia berapa? Hati-hati ya, hati-hati. Bukan 8 loh, bukan 9, bukan 10, bukan 11, 7 tahun. Ini kita biasa kesalahan ini. Kita melanggar sunnah Nabi, pendidikan cara Nabi. Kita bukan 7 tahun perintahnya, nanti di atas-atas. Sebentar, hati-hati. Murru auladakum bis-shalah wa hum abna'i sab'i sinin. 7 tahun loh. Coba hadisnya. Wadribu alaihim. Pukul dia. Pukul itu anakmu. Tapi jangan tongki pukul paluka. Bukan, pukul tarbiyah wa ta'lim. Pendidikan kakinya, tangannya pukul. Kalau dia tidak sholat. Ini saya perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya. Kita hayalat salah, anak-anak kita masih main gadget, mungkin masih main handphone. La ilaha illallah. Tegaski, kita bapak kita ambil handphonenya. Kalau perlu, maaf ya Pak Bu, jangan instalkan dia Facebook, jangan instalkan dia YouTube, jangan. Kita jerumuskan anak-anak. Kalau memang harus waktunya dia pegang handphone, tapi harus diperhatikan ini berbahaya Bapak. Ngeri kita ini, ya. Pukul dia kalau usia 10 tahun dia tidak sholat, pukul. Tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Tapi ini kesalahan kita nih, kita perintahkan anak kita sholat di usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Nah ewa ki pak, nah lawang ki, benar. Diajak ki berantem, benar Pak. Saya teringat ada ceramahnya Habib Hussein Al-Hamid. Ada seorang bapak datang, bawa anaknya usia 23 tahun. Titip dulu anakku kau di pesantren. Nakal sekali anakku ini. Nakalnya apa? Saya mau napukul bapak. Kasih pula nih Pak. Kalau kita dipukul saya nabunuh. 23 tahun kita kasih titip di pesantren. Pesantren itu bukan titipan loh. Nanti nakal baru dibawa ke pesantren. Oh jangan, salah. Tidak boleh. Kita selesai itu gurunya. Maaf ya, kita ini pengalaman di Padalampi. Maaf Ibu Prof. Setengah mati memang didik mahasiswa. Jadi nih Pak. Nah lawang ki. Tapi alhamdulillah sukses Padalampi. Amin. Alhamdulillah. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak sebut loh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Betul? Tidak ada kan? Kenapa bisa Nabi tidak sebut? Karena anak-anak itu Pak sifatnya taklid. Taklid buta. Ya? Ikut-ikutan. Kalau bapaknya sholat, dia ikut sholat. Bahkan sholat anak kita itu lebih dahsyat daripada sholat kita Pak. Kita baru rukuk, dia sudah sujud Pak. Kita sujud, dia naik kuda-kuda. Benar tidak ini? Bahkan kalau kita ke masjid, itu dia marah, nangis kalau kita tidak ajak ke masjid. Betul tidak Pak? Pak, Bu, tabe ya. Maaf, jangan tersinggung lagi nih. Ya, jangan dilarang anak-anak main-main di masjid. Jangan, biarkan dia main-main, lompat-lompat. Memang jiwanya, memang umurnya seperti itu. Jangan ditegur, biarkan dia. Ya, Nabi Muhammad biasa khutbah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan lari jatuh, Nabi Muhammad turun. Ada rukun dan syaratnya khutbah turun. Gendong dulu, kasih berhenti dulu menangisnya, baru naik khutbah lagi. Hati-hati ya, kalau sudah tidak ada suara anak-anak di masjid main-main, itu pertanda kiamat sudah dekat. Hati-hati. Ya, gak apa-apa. Yang penting jangan mamanya lompat sana, bapaknya lompat.
Kalau anaknya nggak apa-apa, biarin saja, cuek gitu loh. Itu little angel, malaikat kecil. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Ya, boleh tambah sedikit, boleh? Boleh? Sedikit saja boleh, please. Masalah baca Quran ya, baca internasional. Tapi Pak, bacaan Quran kita pernah dengar ini hadis ya. Hadisnya masyhur. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Siapa yang membaca Al-Qur'an baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan nilainya 10. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alif satu huruf, harf, lam satu huruf, la mim satu huruf. Berarti berapa huruf? Kali 10 berapa? 30. Ini yang paling rendah pahalanya, Pak. Yang paling tinggi tadi Ustadz Bahri Waru. Ini yang paling tinggi. 101 huruf di saat berdiri mengaji. Alhamdulillah, Pak Bu, di Makassar ini sudah ada one night one khatam. Di mana? Jembatan 2, Hertasing. One night one khatam. Satu malam 8 jam khatam 30 juz, berdiri tarawih. Uji nyali silakan. Berdiri 8 jam. Seperti hampir mirip sahabat salat nih. Masya Allah. Ini. Berarti kalau 30 hari 30 kali khatam. Masya Allah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, khatam 1 hari di bulan suci Ramadan 2 kali. Kalau 30 hari berarti berapa kali beliau khatam? 60 kali. Bapak-bapak berapa kali khatam? Niat berapa? Niat sih 32 kali. Tapi 1 kali lumayan ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu berapa kali niat ini khatam Quran? 1 kali ya, insya Allah ya, minimal 1 kali. Masya Allah. Kita hitung coba ya, kita hitung pahalanya ya. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa surah dalam Al-Quran? 114 surah. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa huruf dalam Al-Quran? Tidak ada ya. Oke. Imam Syafi'i menghitungnya dari basmalah, bismillah, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Beliau hitung sampai An-Nas. Imam Syafi'i hitung satu-satu, tik 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 tik, dapat 1.027.000 huruf. Masya Allah. 1.027.000 huruf. Kali tadi yang paling rendah berapa? 10. Jadi yang paling tinggi pada saat berdiri 100 itu Pak ya. Kita lihat kali 10. Berarti kita dapat kalau khatam itu nilainya dengan 10.270.000 pahala. Masya Allah. Yang khatam sekali nih. Yang pernah khatam saat berdiri sholat ya, seperti Ustadz Bahri Waru, itu tinggal dikali 100 Pak. Kali 100, 100.700.000 pahala. Masya Allah. Itu 1 kali khatam ya. Ya, yang 50 Pak, maaf Pak, yang 50 yang duduk Pak, duduk di kursi 50, diskon 50%. Iya. Di luar sholat 25 Pak, 25. Di luar sholat tanpa wudhu, tapi jangan menyentuh mushaf, kata Imam Syafi'i, itu 10 saja. 10, 25, 50, 100. Ya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan Pak, ayo Pak, semangat Pak. Insya Allah ya. Insya Allah kita raih Lailatul Qadar. Insya Allah semua akan dapat Lailatul Qadar. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.